Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan Tuhan selalu ada bersama dengan kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi ini. Tuhan sudah menolong kami, melindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan hari ini, hari yang baru, Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 14 ayat 1-3. Tertulis demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia umumnya berusaha untuk mencari uang, mencari kesuksesan, mencari kebahagiaan, dan mencari kepuasan dalam hidup. Hal-hal itu mendorong setiap kita, memotivasi kita, membuat kita terus bergerak dan terus berupaya. Sayangnya, pengejaran kita akan hal-hal tersebut seringkali membuat kita menjadi kehilangan fokus. Kita justru terjebak dalam mengejar kesuksesan tanpa merasakan adanya kebahagiaan dalam hidup kita. Sebenarnya uang tidak perlu dikejar. Kejarlah Tuhan, cari kerajaannya dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dan disediakan dalam hidup kita. Kesuksesan tidak perlu dikejar. Lakukanlah yang terbaik dan yang sesuai panggilannya atas kita. Maka sukses itu akan datang. Kebahagiaan juga tidak usah dikejar, karena setiap kita yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang sudah berbahagia karena keselamatannya. Hanya saja masalahnya kita kurang bersyukur. Kepuasan hidup tidak usah dikejar, karena di dalam Tuhan kita mengalami kepuasan yang sejati. Dalam ayat ini saudara kita diajarkan untuk mengejar kasih. Dalam 1 Korintus 14 ayat 1-3 ini dikatakan, kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Setelah kemarin kita mengerti bahwa setiap kita yang percaya kepada Kristus memiliki Roh Kudus, maka kita semua perlu untuk mengejar kasih agar supaya hidup kita diwarnai oleh kasih. Kasih adalah yang terutama. Dan kita perlu mengerti bahwa Tuhan adalah kasih. Dan itu sebabnya kita perlu mengejar kasih, agar hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Kasih yang dimaksudkan di sini bukanlah kasih eros atau kasih hawa nafsu. Tapi kasih yang dimaksud tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4-6. Di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Selain mengejar kasih, kita diajak untuk berusaha memiliki karunia-karunia roh. Tapi terutama adalah karunia untuk bernubuat yang bertujuan untuk membangun orang lain. Tapi hal ini jangan kita putar saudara. Jangan sampai kita mengejar-ngejar karunia roh, tapi menomorduakan kasih.
Jangan sampai kita hebat dalam berbahasa roh, hebat dalam berbagai karunia roh, tapi hidup kita tidak ada kasih. Kita tidak mau mengampuni, masih menyimpan dendam, masih hidup dalam dosa, masih suka kompromi dengan ketidakbenaran, dan masih melakukan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kejar kasih, agar hidup kita diwarnai dengan kasih, dimulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Dampak dari kasih pertama-tama seharusnya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita yang paling dekat dengan kita, baru kemudian orang-orang yang lainnya di mana kita berada. Jangan sampai di luar kita kelihatan penuh dengan kasih, tapi di dalam keluarga ternyata penuh kebencian dan ketidakbenaran. Kasih Tuhan Yesus akan menolong dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Lewat firman-Mu kami mengerti, kami menyadari bahwa kami harus mengejar kasih dan harus hidup di dalam kasih-Mu. Ampuni kami kalau selama ini kami begitu terfokus untuk mengejar hal-hal yang lain, berusaha untuk mencari yang lain, dan mengabaikan kasih dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin mengerti kehendak-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Dan kasih itu nyata dalam hidup kami secara pribadi, dan nampak serta dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadikan kami berhasil dalam rencana-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat dan menyembuhkan setiap kami. Dan Tuhan mengerjakan mujizat-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan terus memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.